Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sahabat pembelajar, kali ini saya kembali ingkar janji dalam tanda kutip. Mestinya saya yang datang ke setiap Kak Prodi, tapi karena banyak kesibukan akhirnya Ibu Lailatul Husna, sarjana humaniora, magister pendidikan, panggilannya Bu Nina, datang kemari. Apa kabar Bu Nina? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah juga. Bu Nina itu asli orang Padang ya, lahir di Padang, tanggal 16 Juni 1984. Benar ya? Oke. Bu Nina ini diselesaikan S1 di Bung Hatta di Prodi Sastra Inggris dan S2-nya di Universitas Negeri Padang. Jadi gelarnya itu Sarjana Humaniora dan Magister Pendidikan. Kita akan langsung saja bicara soal Ibu Nina Kaprodi ya. Benar Pak. Oke, Kaprodi namanya pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, Bu Nina, selama di Kaprodi yang Ibu Nina pahami, sejak kapan sebetulnya Prodi Bahasa Inggris di Universitas Eka Sakti ini itu terakreditasi B? 2017 kita sudah 2017. terakreditasi B. 2017 ya? Iya, dan insya Allah tahun ini kita akan mengadakan akreditasi kembali tapi karena peraturan terbaru kan Pak, jadi kita tidak ada visitasi, namun hanya pencocokan jumlah dosen, jumlah mahasiswa dicocokkan dengan yang di PDPT atau di Porlab. Oke, saya sempat datang ke sana ya ketika dipimpin oleh Pak Dekan ya, Profesor Dr. Supiarma membahas itu semua. Dan ya, benar, Pak. Sebetulnya jika ada model lama visitasi pun ya kita siap ya untuk menyiapkan itu semua. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ibu, ketika Ibu mengikuti terakhir kurikulum diubah itu atau yang penyesuaian kurikulum KKNI. Oh iya, KKNI. Ya, Sudah ikut ya? Ya. Oke, jadi saat itu sudah menjadi Kaprodi. Sudah 2018 kan 2018 kami di Prodi sudah mulai menggunakan KKNI. Ya, kerangka kurikulum nasional itu Pak. Jadi kurikulum terakhir yang kami pakai yang 2015, lalu perubahan menjadi KKNI pada tahun 2018. Semua prodi di FKIP sudah menggunakan kurikulum tersebut. Oke. Kalau sudah mulai KKNI tentu nanti kita sampai ke mata kuliah apa ya, tapi yang penting sekali pendidikan sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris yang ada di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Benar. Itu profil lulusan yang hendak dicapai itu dia mengisi posisi-posisi apa saja tuh Bu Nina? Kalau kita lihat namanya pendidikan bahasa Inggris berarti yang pertama sekali tentu menjadi guru bahasa Inggris Pak. Menjadi guru bahasa Inggris tentu saja. Guru bahasa Inggris tentu saja itu yang pertama. Kita kalau di prodi kita memiliki beberapa mata kuliah yang kependidikan juga. Yang bahasa Inggrisnya juga ada yang kependidikan, lalu ada praktek seperti mata kuliah praktek seperti micro teaching, yaitu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa untuk melangkah ke PPLK nantinya. Nah, jadi di sana dia kalau bisa kita tarik benang merahnya. Jadi yang utama di sana, yang paling utama sekali adalah menjadi seorang guru profesional, bahasa Inggris. Ya, menguasai tentu bahasa Inggris ya, karena pendidikan bahasa Inggris. Tadi Ibu menyebut ada micro teaching. Itu apa yang bisa dijelaskan itu ke pemirsa, apa yang micro teaching itu? Oh ya, micro teaching adalah mata kuliah di mana para mahasiswa kita latih untuk bagaimana caranya menjadi guru yang baik dan benar. Tidak hanya mengajar, tetapi kita juga melatih yang namanya soft skill guru, bagaimana guru bersikap. Jadi bagaimana guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi memastikan ilmu tersebut sampai kepada murid juga. Tidak hanya dia mentransfer, tetapi memastikan itu sampai ke murid. Bagaimana penjelasan soal bisa memastikan sampai ke murid itu? Gini Pak, ada namanya yang pertama kita mulai kalau di dalam silabus micro teaching itu kita lihat mulai dari pengajaran, mulai dari evaluasi dan lain-lain. Nah, proses adalah namanya pengajaran, tetapi pada evaluasi disitulah kita lihat hasil nanti apakah sudah sampai dengan baik apa belum terhadap. Jadi ada evaluasi. Siswa ya benar. Dan itu di satu mata kuliah evaluasi itu khusus atau
memang di micro teaching itu? Micro teaching, namun sebelum mereka masuk micro teaching, mereka harus lulus dulu beberapa mata kuliah pendidikan seperti evaluasi pendidikan. Oh, ada ya? Iya, seperti mata kuliah pendidikan lainnya seperti manajemen kelas, pengelolaan kelas atau di prodi kami disebut dengan classroom management karena disesuaikan dengan nama istilah bahasa Inggrisnya begitu kan. Jadi ada itu semua. Ya, jadi berjenjang semuanya mulai dari dasar-dasar ilmu pendidikan, manajemen kelas, mengatur bagaimana mengatur kelas, mengajar dan lain-lain. Nah, prakteknya ada pada micro teaching tersebut. Berapa satuan kredit semester? Berapa SKS itu micro teaching itu? Micro 3 SKS. 3 SKS. Masuk di sana di dalam apa tersebut mata kuliah tersebut teori dan praktek. Nah, di praktek ini kelebihannya pada FKIP adalah kami memiliki ruang monitor. Yang tersambung dari ruang kelas mengajar mahasiswa. Di sana kita lihat mereka latihan praktek yang mana teman-temannya menjadi siswa pura-puranya kan begitu biasanya. Dan di ruang kontrol dosen yang mengajar micro teaching bisa mengontrol pembelajaran tersebut. Jadi ketika mahasiswa dengan mahasiswa mencoba menjadi satu guru dan kemudian yang lainnya siswa, guru melihat dosen melihat dari luar ya. Jadi dari control room. Itu. Kalau di FKIP control room kita ada di bawah dan latihan untuk kelas mikronya ada di lantai 2. Itu di kelas micro teaching juga itu. Ada control room itu. Nah, dari sisi fasilitas tentu lengkap lah ya. Kita sudah relatif lengkap begitu ya. Sekalipun selalu saja ada kebaruan begitu ya. Kami akan mengejar segala keterbaruan ini paling kalau tidak persis sama, yang penting kami ada dan efektif penggunaannya gitu. Sahabat pembelajar, Ibu Nina ini saya mendapat laporan langsung dari kelas digital. Jadi di samping saya 1-2 selalu membuat video pembelajaran, Bu Nina termasuk yang paling rajin membuat video pembelajarannya. Ada 1-2 di kelas digital itu. Kalau paling rajin mungkin tidak tapi ya? ada beberapa yang disiapkan, video, Pak, yang disiapkan di atas itu. Iya benar, Pak. Gedung sebelah ya, di gedung sebelah bersama. Itu ada alat khusus kan yang disiapkan untuk dosen sambil mengajar, sambil melihat bahan ajar, tiba-tiba sudah ada saja di belakang layar kita. Iya benar, Pak. Dosen sangat difasilitasi untuk membuat media pembelajaran video ini. Karena keterbatasan keadaan seperti sekarang ini kita video sangat membantu di dalam proses belajar mengajar. Nah, bisa juga disampaikan Ibu Nina, selain tentu saja mencetak guru ya, profil lulusan, adakah profesi-profesi lain untuk alumni FKIP terutama di pendidikan bahasa Inggris ini? Tentu Pak. Yang kedua adalah public speaker. Public speaker. Kenapa kami masukkan public speaker di sana sebagai profil lulusan itu? Karena public speaker itu tidak tertutup kemungkinan hanya untuk menjadi motivator saja, tidak, tetapi mereka adalah pembicara-pembicara di dalam suatu acara gitu, seperti menjadi presenter, menjadi MC, menjadi news anchor gitu Pak ya. Jadi public speaking kan terbagi atas beberapa subnya juga ya, seperti MC tadi dan lain-lain juga. Di lulusan kami ada itu namanya Saudara Sahrial. Dia adalah TV anchor di Padang TV untuk beberapa tahun, tapi 2 tahun terakhir dia sudah bekerja di Australia, Pak. Yang semula menjadi TV anchor di Padang TV kemudian sudah keluar ya? Iya, keluar karena lebih memilih bekerja di Australia. Itu ada tawaran dan langsung disikat oleh saudara. Langsung diambil oleh. Itulah salah satu lulusan. Selain menjadi public speaker, kira-kira yang lainnya? Translator, Pak. Translator. Itu yang itu. Iya, kami ada memiliki 2 mata kuliah translation sama introduction to translation ya, Pak. Jadi karena kalau kita lihat translation juga merupakan lahan atau bidang pekerjaan yang baik untuk saat sekarang ini, Pak, karena kita tahu banyak sekali keharusan seorang mahasiswa atau dosen menulis jurnal atau artikel gitu, yang mana kadang-kadang harus ditranslate ke bahasa Inggris. Nah,
lulusan kami mampu untuk melakukan hal tersebut. Oh, gitu. Sudah mampu ya kira-kira. Kalau untuk Sinta 3-4 sudah mampu lah ya. Kalau 4 insya Allah untuk mampu anak-anak lulusan kita. Ya. Kalau dosennya mungkin sampai Scopus ya. Harus amin, Pak. Amin. Oke, Ibu Nina. Ini penting juga nih. Selain mahasiswa memang dibekali di dalam kurikulum yang kurikulernya dengan struktur kurikulum yang jelas, tentu juga ada kegiatan aktivitas mahasiswa. Apa saja sebetulnya supaya sahabat pembelajar kita tahu kegiatan apa yang biasa dipraktikkan di FKIP ini? Ya baik Pak, 4 prodi kami khususnya di FKIP itu semua selalu dipacu oleh dekan kami untuk kuat di bidang kemahasiswaan juga. Di sini kalau di HIMA namanya Himpunan Mahasiswa HIMAPING, HIMA Pendidikan Bahasa Inggris gitu. HIMAPING namanya. Iya, HIMAPING gitu ya. Di HIMAPING itu ada struktur organisasi, ada ketua HIMA, wakil, ketua bendahara dan lain-lain. Nah, mereka banyak melakukan program-program yang terencana sebelumnya. Kalau sebelum COVID ini kita ada beberapa seperti speech contest, itu ya seperti solo song, atau kami mengadakan kelas di luar kelas wajib, itu ada namanya English English class tapi bukan yang wajib gitu Pak. Jadi kayak organisasi informal saja, tetapi skopnya masih ingin memajukan bahasa Inggrisnya, menajamkan lagi bahasa Inggrisnya di luar pembelajaran sehari-hari gitu. Kita juga punya fakultas sastra ya, dan prodinya adalah sastra Inggris. Ketika misalnya ada 1-2 kegiatan yang saya pahami itu mereka ada penutur asli ya, ada native speaker ya. Dan pertanyaan saya untuk ke Bu Nina, di FKIP sebenarnya diperlukan nggak, terutama di pendidikan sastra Inggris, penutur asli? Untuk saat ini bisa sebenarnya. Bisa sebetulnya. Ya, namun keadaan tidak memungkinkan untuk kondisi sekarang. Namun 2018 terakhir kami mengundang 2 orang dari Amerika waktu itu. Oh Mas, jadi pernah ada juga ada. Cuman mereka maunya informal saja, tidak formal, tidak disambut, tidak apa. Mereka hanya mau chit chat sama studentsnya saja katanya gitu. Waktu itu. Ya. Dan sebetulnya itu bisa dilanjutkan di model Zoom sekarang ya, dengan menggunakan media begitu. Tapi ya karena keterbatasan. Tapi memang ada itu ya. Ada native penutur asli. Apa sih terjemahan benernya tuh Bu Nina? Yang native speaker itu apa? Native speaker itu ya penutur asli. Penutur asli, benar ya saya menerjemahkannya. Ini luar biasa. Jadi sahabat pembelajar, tanpa terasa meskipun ini durasi nanti akan kita perpendek, Bu Nina sudah sangat jelas menggambarkan bahwa prodi pendidikan bahasa Inggris di FKIP Universitas Sakti itu sudah sangat siap, paling tidak menghasilkan profil lulusan yang disampaikan. Ini terakhir, kita juga patut bangga dengan kita dekannya kebetulan juga dari Universitas Negeri Padang ya, Profesor Dr. Supiyarma. Beliau sendiri tentu saja karena di sela-sela kesibukan di banyak aktivitas juga tetap saja mampu hadir untuk memanage gitu. Nah, Bu Nina, suasana atmosfer akademik yang Ibu Nina rasakan selama menjadi staf pengajar tentu terasa juga ya di kampus kita ini. Bu Nina rajin juga hadir ke sini di masa Covid ini. Karena PPKM ya Pak. PPKM darurat. Baru minggu lalu hanya sekali 2 kali gitu. Minggu ini baru hari Kamis ini saya. Itu cocok tuh, karena saya juga sebetulnya walaupun tidak tersurat, universitas menyampaikan semua aktivitas kegiatan harus sesuai dengan peraturan wali kota. Benar. Di PPKM darurat, dan di sana kan dibagi sebetulnya kita hanya 20%-an saja untuk bisa secara hadir. Untuk bergiliran. Ya. Mudah-mudahan tanggal 25 ini kita turun level lah, tidak sampai level 3 atau bahkan 4-nya cukup. Ya, dan harapannya ya. Harapan kami di prodi adalah lebih banyak mahasiswa lagi berniat untuk kuliah di prodi kami, karena dosen semua insya Allah kompeten. Untuk ruang praktek bagus, ada untuk micro teaching dan lain-lain ya. Jadi kami juga ada ruang baca untuk beberapa buku, dan juga bisa membaca skripsi di ruang tersebut gitu. Jadi silahkan
mendaftar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Eka Sakti, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, terima kasih Bu Nina. Itu pesan yang disampaikan dan saya pikir ini percakapan yang singkat tetapi padat. Jadi amin. Ibarat teman-teman YouTuber mengatakan ini daging semua isinya. Terima kasih Bu Nina atas kesempatannya dan tentu saja kami mohon maaf jika ada kekurangannya. Nanti kita akan bahas dengan salah satu kaprodi pendidikan lain terutama tentang ada macam-macam beasiswa yang juga ada di FKIP. Terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor sudah mengundang.